Bagaimana konsep saling terhubung dan bagaimana teknologi telah berperan dalam memperluas dunia sambil dan bagaimana memanfaatkannya gitu. Dan bagaimana hal itu dimanfaatkan. Konsep saling terhubung dalam konteks globalisasi itu mengacu pada keterkaitan dan ketergantungan yang semakin meningkat antar negara-negara, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Hal ini terjadi melalui pertukaran informasi, barang, dan jasa bukan di tingkatan global. Gitu. Sehingga globalisasi memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan mudah antar berbagai pihak di berbagai lokasi geografis. Teknologi tentu sangat punya peran penting atau peran kunci dalam memperluas dunia sambil juga memanfaatkannya. Jadi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, telepon seluler, sosial media, itu telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Teknologi ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi, memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain di berbagai belahan dunia dalam waktu yang nyaris instan. Selain itu, teknologi juga telah memperluas aksesibilitas terhadap berbagai bentuk budaya dan hiburan dari berbagai negara. Jadi melalui platform digital seperti streaming musik dan video, orang dapat mengakses dan menikmati karya seni dan budaya dari berbagai belahan dunia. Teknologi juga memungkinkan penyebaran budaya populer secara global, seperti film Hollywood ataukah musik K-pop ya, yang dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nah, teknologi ini juga memanfaatkan dunia dalam arti bahwa jarak fisik dan waktu menjadi kurang signifikan dalam komunikasi dan interaksi. Informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui internet, dan orang-orang dapat berkomunikasi secara real time melalui video conference atau pesan instan. Hal ini menciptakan perasaan bahwa saat ini itu dunia menjadi kecil gitu dan lebih terhubung dengan peristiwa dan perubahan di satu tempat dapat dengan cepat mempengaruhi tempat lainnya. Lalu bagaimana meningkatnya saling ketergantungan, migrasi multidireksional, dan apa yang kita lihat dengan terjadinya erosi politik di mana-mana. Salah satu hal yang meningkatkan ketergantungan ini terciptanya inovasi yang secara terus menerus terjadi dalam konteks globalisasi. Salah satu inovasi dalam globalisasi adalah migrasi multidireksional. Migrasi ini melibatkan perpindahan orang dari berbagai negara ke berbagai belahan dunia. Gitu. Migrasi ini telah memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kemajuan ekonomi global. Migrasi juga telah mempengaruhi pertukaran budaya dan identitas dengan adanya proses hibridasi dan percampuran elemen budaya yang berbeda. Kita bisa lihat bagaimana misalnya migrasi itu khususnya dalam konteks kita ya, bagaimana diaspora Indonesia saat ini ada di mana-mana. Juga orang luar kita bisa lihat di Indonesia ada di mana-mana gitu. Selain itu, erosi politik juga merupakan inovasi dalam globalisasi. Erosi politik ini dapat mencakup penurunan jumlah pemilih dan kepercayaan terhadap politik nasional, serta erosi-erosi batas-batas negara. Globalisasi telah memungkinkan pergerakan barang dan jasa dan informasi melintasi batas-batas negara dengan lebih mudah. Ini menciptakan ilusi dunia tanpa batas. Hal ini juga berdampak pada perubahan dalam cara kita memahami politik dan identitas nasional. Nah, meningkatnya saling ketergantungan juga merupakan inovasi dalam globalisasi. Keterkaitan yang semakin meningkat antara negara-negara, organisasi dan individu di seluruh dunia itu telah mempercepat pertukaran informasi, perdagangan, dan kolaborasi internasional. Hal ini menciptakan efek domino, di mana perubahan dan peristiwa di satu tempat dapat dengan cepat mempengaruhi tempat lainnya. Kesimpulan sederhana, meningkatnya saling ketergantungan, migrasi multidireksional, dan erosi politik adalah inovasi dalam konteks globalisasi. Migrasi multidireksional memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan budaya,
Sementara erosi politik mencerminkan perubahan dalam cara kita memahami politik identitas nasional. Ya. Jadi cara kita melihat entitas kita sebagai subjek politik ataukah entitas dalam terhubung satu sama lain itu berubah. Kita pada akhirnya merasa kita adalah warga dunia di mana entitas itu sangat hibrid karena terjadinya keterhubungan satu sama lain. Nah, tapi di balik itu ada kontroversi seputar globalisasi. Termasuk apa? Terjadinya adanya konsep homogenisasi dan diferensiasi. Kontroversi seputar globalisasi meliputi perdebatan mengenai homogenisasi, konsep homogenisasi dan diferensiasi dalam konteks budaya dan identitas. Konsep homogenisasi dalam globalisasi mengacu pada pandangan bahwa globalisasi itu menyebabkan homogenisasi budaya di seluruh dunia. Orang yang memandang ini berpendapat bahwa globalisasi itu mengarah pada terjadinya penyebaran budaya dominan seperti budaya barat yang menghasilkan hilangnya identitas budaya-budaya lokal. Mereka berpendapat bahwa globalisasi menghasilkan konsumsi yang seragam, gaya hidup yang serupa, dan standar budaya yang sama di berbagai dunia. Di sisi lain, ada juga pandangan yang melihat globalisasi menciptakan diferensiasi. Nah, hal ini menekankan pada terjadinya fragmentasi budaya dan perbedaan yang semakin tajam antara budaya-budaya di seluruh dunia. Diferensiasi melihat bahwa globalisasi memperkuat identitas budaya lokal dan memunculkan bentuk-bentuk budaya yang unik dan beragam. Sehingga kacamata ini melihat globalisasi memungkinkan pertukaran budaya lebih luas dan memperkaya keanekaragaman budaya di seluruh dunia. Kontroversi ini mencerminkan perbedaan pandangan tentang dampak globalisasi terhadap budaya dan identitas. Beberapa melihatnya sebagai ancaman terhadap keanekaragaman budaya dan identitas lokal, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk melihat pertukaran budaya lebih luas dan pengakuan terhadap keberagaman.